warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan Ruby. Di sini ada pengenalannya, kalian bisa baca sendiri di materi. Saya langsung ke pembahasan intinya aja. Oke, di sini ada menjalankan Ruby. Jadi, untuk menjalankan Ruby itu beda sama Python. Dimana kalau Ruby ini pakai perintah puts, print, dan printf untuk mencetak kalimat. Dan fungsi ketiga ini tuh beda-beda. Di sini saya mencontohkan pakai puts, di mana puts-nya itu hello world. Lalu ketika kita merunningnya, dia akan mencetak hello world. Untuk Ruby sendiri dia nggak pakai buka kurung tutup kurung, jadi dia langsung aja kayak gini. Oke, kita ke untuk pemanggilannya pakai Ruby nama file.rb ya. Oke, selanjutnya aturan penamaan variabel. Di sini ada contohnya. Jadi kalau variabel seperti pemrograman lainnya, dia itu nggak boleh pakai angka. Oke, terus dia juga nggak boleh pakai perintah. Well, itu kan perintah perulangan ya. Jadi dia nggak boleh pakai perintah ini. Selanjutnya, konstanta. Itu kalian bisa baca sendiri, sama seperti pemrograman lainnya. Di sini ada input dan output. Untuk meminta inputan dari user, kita menggunakan perintah gets. Sedangkan untuk output ke layar monitor, kita dapat menggunakan puts, print, maupun printf. Oke, di sini saya jelasin dulu. Puts akan menambahkan karakter new line pada akhir string dan parameternya harus string. Print hanya mencetak string tanpa menambahkan karakter new line. Sementara printf sama dengan print, bedanya printf mengenal formatting seperti %s untuk string, %f untuk float, %d untuk integer, dan seterusnya. Perintah printf ini sama dengan perintah printf di bahasa C. Kita langsung ke contohnya aja. Di sini ada tiga codingan dengan menggunakan print, puts, dan printf. Jadi yang pertama ini print Aulia Rama, puts hello world. Dia akan mencetak seperti ini. Jadi ingat kalau print itu dia tuh nggak bikin baris baru. Sementara kalau puts itu bikin baris baru. Kita bisa lihat perbedaannya. Bedanya di listingan yang ini sama yang ini tuh puts berada di baris kedua, sementara puts berada di baris pertama. Puts ini membuat line baru, jadi otomatis kalau misalkan kita mengetik hello world, dia akan langsung mengenter ke bawah. Jadi printf itu udah otomatis pasti letaknya di bawah hello world. Kayak gitu. Jadi ingatnya, puts itu bikin new line, print itu nggak bikin new line, nggak bikin baris baru. Kayak gitu. Sementara untuk printf, biasanya dia dipakai untuk menampilkan nama variabel atau kayak string, float, kayak gini nih contohnya. Jadi saya jelasin dulu. Print masukkan nama, berarti nanti user akan memasukkan nama. Namanya nanti akan disimpan di variabel nama. Lalu cara mengambil variabel itu adalah pakai gets. Oke. Lalu di sini ada printf, nama, %s atau string, nama. Berarti nanti namanya siapa, nanti akan dipanggil oleh variabel ini. Oke. Selanjutnya. Ini kalian bisa baca sendiri. Kita langsung ke contohnya aja. Di sini saya punya suhu. Di sini yang pertama, puts program konversi suhu dari Celsius. Berarti ini untuk mencetak judul. Lalu di sini ada print masukkan suhu. Berarti ini untuk inputan user. Di sini variabelnya bernama C. Terus di sini ngambil inputannya pakai gets. Bedanya ada to_if f. Ini tuh maksudnya apa? Jadi f itu float. Kalau kita ganti s ini string. Kalau kita ganti d ini double. Kalau kita ganti ini tuh integer. Jadi kalian tuh harus nentuin kalian tuh maunya masukin suhunya itu berbentuk apa, integer, string, atau float kayak gitu. Di sini saya pakai float karena kita untuk menghitung suhu. Lalu di sini ada baris untuk rumusnya, di mana K atau Kelvin itu rumusnya C itu tadi inputan user ditambah 273. Untuk Fahrenheit itu C dikali 9/5 ditambah 32. Untuk R itu C dikali 4/5. Nah untuk barisan ini tuh untuk mencetak. Kenapa nggak pakai printf? Karena dia tuh nggak ada persen misalkan persen f itu nggak ada di sini. Dia cuma pakai masuknya variabelnya aja, variabel hasilnya kayak gitu. Jadi dia pakai print juga nggak apa-apa. Bedanya sama print biasa kenapa? Ini ada ini. Jadi dia bikin baris baru secara manual. Caranya pakai backslash n kayak gitu. Coba kita running dulu.
Untuk manggilnya itu pakai Ruby ya depannya. Ruby suhu.rb. Oke, masukkan suhunya di sini saya masukin 30. Berarti dari Celsius ke Kelvin itu 303,0. Ingat karena dia float, jadi dia ada koma-komanya belakangnya. Dari Celsius ke Fahrenheit itu 8,86,0. Dari Celsius ke Reaumur adalah 24,0. Kayak gitu. Oke, kita close dulu. Kita coba yang lain. Suhu sudah, sekarang input. Ini push cuma buat naruh spasi kosong atau enter kosong. Lalu di sini ada masukkan nama, berarti nanti user akan masukkan nama. Terus di sini ada nama, gets. Kalian bisa kalau mau nambahin string s juga bisa. Tapi karena biar gampangnya aja, kalau untuk string lebih baik gini aja. Kecuali untuk float, integer kan itu beda banget tipenya. Jadi boleh ditambahin kayak gini, float. Oke, selanjutnya ini ada masukkan npm, lalu variabel npm dengan mengambil kata gets. Lalu ada print mata pelajaran dengan variabel matkul, print nilai UTS variabelnya A, print nilai UAS variabelnya B, dan C. Oke, di sini ada lagi di bawahnya. Ini untuk bikin enter baris baru, terus ini untuk bikin garis. Lalu di sini ada printf nama %string, koma nama, berarti nanti dia akan manggil variabel nama. Lalu printf npm string npm. Terus printf saya mendapat nilai %2f pada mata kuliah S. Terus dia manggil huruf C sama matkul. Lalu di sini ada puts yang terakhir untuk menutup garis. Oke, kita coba dulu. Ruby input.rb. Oke, masukkan nama misalkan Aulia. Masukkan npm 514. Mata pelajaran MTK. Nilai UTS misalkan 70, UASnya 60. Oke. Kita lihat dulu. Dia akan mencetak kayak gini. Berarti benar printf masukkan nama sudah Aulia. Print masukkan npm sudah. Print mata pelajaran sudah MTK. Print nilai UTS 70, nilai UAS 60. Lalu kita akan ke bawah. Di sini ada dia printf-nya ngambil variabel nama, berarti di sini benar Aulia. Mengambil variabel npm benar, npm-nya 514. Lalu di sini ada printf saya mendapat nilai %2f pada mata kuliah S. Jadi saya mendapat nilai 67,00 pada mata kuliah MTK. Ini kalau kalian bingung 2f itu dari mana? Dia itu dari perhitungan ini. Oke. Jadi di sini ada rumus nilai A itu dikali 0,7, nilai B itu dikali 0,3. Oke gitu. Selanjutnya tadi ada apa lagi? Pada mata kuliah MTK. Berarti benar bahwa dia ngambil mata kuliah di sini dan ngambil nilai rumus C di sini. Oke, di sini tuh buat ngubah jadi hasil float aja. Jadi hasilnya tuh ada 0,00-nya. Kayak gitu. Sudah, selanjutnya ada kalkulator. Di kalkulator ini biasa, ini buat judul, lalu ini buat masukin inputan dari user, beda dia pakai integer, nilai 2 juga pakai integer, dan di sini adalah rumusnya. Oke, jumlah rumusnya dan nilai 1 ditambah nilai 2, dan seterusnya. Ada kurang, ada kali, ada bagi, ada pangkat. Oke, selanjutnya print. Print, ingat ini untuk dia untuk membuat enter secara manual, kayak gitu. Terus sini ada push penjumlahan. Kalau misalkan kalian di sini mau pakai put juga nggak apa-apa, soalnya kan cuma nulis hasil aja, nggak ada hitung-hitungannya. Lalu di sini ada print %i ditambah %i sama dengan %i. Ingat, kalian kalau mau masukin angka, dilihat variabel yang ininya udah nyusun apa belum. Jadi kita mau masukin di sini tuh nilai 1, berarti di sini nilai 1. Kita mau masukin di sini nilai 2, berarti di sini nilai 2. Dan untuk yang ini berarti jumlah. Berarti kita harus masukin variabel jumlah. Jangan kalian ngacak, misalkan di sini nilai 2, di sini jumlah, di sini nilai 1. Jangan kayak gitu. Jadi harus berurutan. Lalu di sini ada untuk mencetak enter, di sini untuk judulnya, di sini sama seperti yang ini. Jadi nilainya nyusun, nilai 1, nilai 2, terus kurang. Ingat ini juga diubah kalau mau bikin
ke bawahnya sama, cuma beda di ininya aja, terus judul, terus udah itu aja, sisanya ini sama paling belakangnya pangkat bagi kali kurang kayak gitu. Kita coba dulu. Oke, masukkan nilai pertama, saya masukin 10, saya masukin 5. Hasilnya kayak gini. Penjumlahannya benar, 10 tambah 5, 15, 10 kurang 5, 5, 10 kali 5, 50, 10 bagi 5, 2, 10 pangkat 5 itu 100.000. Benar. Jadi kayak gitu. Oke, semoga kalian nggak bingung. Selanjutnya ada nama input. Nama input ini sama sebenarnya kayak nilai tadi. Di sini ada judul. Lalu di sini ada masukkan nama dari user, tipenya string. Kalau kalian nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa, bisa gets aja. Lalu di sini untuk kelas pakai string. Kalau kelas usahain tandain ya, soalnya kan nanti dia rada mirip sama npm, takutnya rancu. Lalu di sana ada masukan npm pakai string. Terus puts ini bikin baris baru nih, bikin garis. Lanjutnya di sini ada mencetak printf nama saya, nanti dia manggil variabel nama siapa, terus nama kelas dan nama npm. Itu kalian paham lah pasti sampai sini. Untuk activity-nya kalian buat aja kayak gini, tapi nanti masukin namanya itu nama kalian, kelasnya kelas kalian, npm-nya npm kalian. Ingat outputnya 3. Kalau ada yang kurang dari 3, nanti nilai dikurangin. Untuk LA seperti biasa logikain dari ACT-nya kayak gitu. Oke, ini bisa di SS dulu kalau sudah saya scroll. Oke, sudah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.